Ya, assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam, Bu Ajijah. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Makanya apa hari ini ingin bertemu sama Bu Ajijah. Alhamdulillah sehat gitu. Iya, Kemarin-kemarin sempat alhamdulillah. sakit. Iya. Iya. Oh, kemarin juga saya dapat kabar nih dari guru-guru ya, katanya Bu Lina sakit Bu Cica, tapi pengen ngobrol gitu ya, pengen Iya ngobrol sama. betul betul betul. Hmm. Ya, Bu Lina, apa nih yang mau dibicarakan sama Bu Lina? eh ini Bu Ajijah ya sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan masalah saya ya. Jadi memang saya ini sudah merasakannya cukup agak lama gitu ya. Eh, Makanya saya merasa perlu coaching. Jadi memang saya ini kan tupoksi, saya ini kan sebagai guru ya. Tapi Iya. di luar sebagai guru ini saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, tugas ini yang sebenarnya akhirnya menyita waktu saya ternyata gitu ya. Saya agak kesulitan membagi waktu gitu ya. Nah, apalagi di sekolah sini yang sekolah tempat saya ngajar ini, kepala sekolahnya pun jarang berada di sekolah karena beliau adalah PLT. Otomatis saya banyak Mm-mm. harus menggantikan gitu ya posisinya. Nah, itu Jabujinya sih saya tuh kesulitan membagi waktu. Akhirnya tugas yang ini agak terbengkal, bukan terbengkalai ya, tertunda, yang ini juga harus dijalankan gitu. Jadi saya itu yang saya menjadi masalah saya gitu. Udah berapa lama ini udah cukup lama gitu saya merasakannya. Oh, gitu. Oh, mm-mm. Jadi Bu Lina memang sebagai wakil ya, kan memang Iya iya, punya tanggung jawab ya, tanggung betul. selain dari mengajar gitu ya. Apalagi kepseknya PLT ya Bu Lina ya. Iya betul Bu Ajijah. Ya, dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa sih tujuan Bu Lina gitu loh? Yang ingin Bu Lina harap dapat dari pembicaraan kita kali ini. Iya, saya minta tolong Bu Ajijah saya sebagai untuk mengcoaching saya ini karena saya butuh solusi ya dari masalah saya ini. Jadi tujuannya sih saya ingin bisa membagi waktu gitu. Saya ingin ada solusi juga gitu ya eh, atas permasalahan saya ini. Jadi tujuannya saya ingin bisa membagi waktu, saya Mm. bisa tenang gitu ya menjalankan kedua-duanya tugas saya ini gitu. Mungkin itu sih Bu Ya, Ajijah. ya. Jadi Bu Lina memang pengennya ya, istilahnya bisa berbagi waktu gitu ya. Jadi menjalankan antara tupoksi sebagai guru dan juga tugas tambahan sebagai wakasek ya, Bu Lina ya. Iya, betul betul. Ya, jadi kalau bisa sejalan lebih enak kali ya, Bu Lina ya. Kayaknya enak banget. Ya, ah, tadi kan Bu Lina bilang kan waktu benar-benar tersita ya, apalagi kepala sekolah waktunya juga Iya. itu banyak ya kali ya, Bu Lina ya. Bisa Iya. ceritain nggak sih, Bu Lina, tugas-tugas wakasek itu bagaimana? Iya kalau tugas saya di sini ya, kalau saya kan bidang kurikulum ya, tentunya berhubungan dengan kurikulum, terus administrasi juga. Nah, tapi yang jadi repot itu karena, itu tadi ya ibu kepala sekolah tidak ada, terkadang saya harus mewakili rapat, kadang saya harus, menerima tamu-tamu yang datang ke sekolah, eee, sedangkan itu kebanyakan di jam-jam saya harus mengajar juga di kelas gitu kan. Mengajar di kelas. Nah, jadi akhirnya anak-anak ini, eee, saya tinggalkan gitu kan, dan itu sering gitu. Dan saya ya jujur aja mungkin saya nggak kurang enak nih sama orang tua gitu kan. Takutnya nih anak-anak "Mama jarang Bu Lina jarang masuk." Kan, aduh dikomplain lagi nanti. Iya, Apalagi anak kelas gitu. berapa, Bu Lina? Kelas 4. Oh, kelas 4 ya, kelas 4 Iya, kan lagi lagi peralihan kan dari kelas cerewet ya. rendah ke Iya. kelas tinggi gitu ya, mulai mulai sedang menuju cerewetnya ini, gitu. Nah, itu Hmm. jadi emang itu saya merasa, aduh keteteran nih harus apa gitu kan terkadang. Mhm. Tadi kan Bu Mhm. Lina bilang kan agak keteter ya waktunya ya, apalagi Iya ada tempat takut ngomong nih ke orang tua gitu ya. Nah, iya. kira-kira nih Bu Lina,
selama Bu Lina menjalankan kedua tugas yang sejalan gitu ya istilahnya ya, apa sih kekuatan Bu Lina untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya sih sebenarnya saya ini orangnya, eee, tipenya prosedural. Mmm, Segala sesuatu harus, apa ya, menurut prosedurnya gitu kan. mhm, Terus, ya kekuatan saya juga, apa ya, saya sebenarnya berhak juga ya menentukan gitu kan, saya menerima atau tidak misalkan setiap ada tamu gitu kan, mhm, apa, lalu saya juga yang menjadi kekuatan sebenarnya saya juga bisa sih ada bantuan teman-teman gitu ya, teman-teman rekan sejawat gitu, apalagi yang satu levelan sama di kelas 4 gitu, mhm. gitu. Istilahnya, Iya, meminta bantuan teman ya, jadi kan punya kuasa ya Bu Lina untuk meminta tolong sama teman gitu ya, karena kan sebagai iya, iya, wakasek istilahnya wakasek itu kan apalagi PLT, ya kepala sekolahnya berarti kan memang benar-benar dipercaya sebagai kepala sekolah sebenarnya ya Bu Lina ya. ya begitulah. Ya, tadi kan kekuatan Bu Lina kan, orangnya prosedural gitu ya, Iya, terus berhak menentukan terima atau tidaknya tamu gitu tamu ya, gitu ya, iya. minta bantuan teman. Nah, dari yang berhak menentukan, eee, terima atau tidaknya tamu, pernah nggak sih Bu Lina, istilahnya ada tamu datang gitu ya, tapi Bu Mhm. Lina tidak menerima gitu, karena alasan Eee belajar atau, tugas Bu Lina sebagai guru? iya, selama ini rata-rata hampir semuanya tuh pasti saya selalu dipanggil gitu ya. Nah mungkin mungkin ini juga jadi masalah juga sebenarnya ya. Harusnya mungkin nah ini agak jadi saya jadi terpikirkan buat solusi juga. Maksudnya harusnya di bawah itu satpam atau piket juga berperan ya, Mhm, 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 benar, benar. ya kan? Nah Tap iya, mhm, jadi tapi terpikirkan gitu. memang ada kan, maksudnya, satpam atau guru piket di Ada ada. ruang sekolah gitu ya. Iya, iya iya ada. Mungkin bisa bisa ya begitulah Bu Lina ya, mungkin bisa minta bantuan guru piket kalau ada tamu tolong dijaga Iya. kali ya atau dihadapi dulu gitu Iya, ya. kayaknya emang harus begitu juga ini kayaknya. Ini baru terpikirkan. Oh gitu. Iya. Ya, eee, lalu hambatan dalam meraih tujuan tersebut apa tuh? Hambatannya hambatan itu kadang-kadang jadi hambatan sebenarnya karena tamu itu nggak bisa diprediksi datangnya, ya. Nggak bisa kita Mhm, prediksi benar. hari ini akan siapa yang datang, nah itu agak kesulitan. Begitu juga kalau ibu kepala sekolah menyuruh tugas, itu juga sulit diprediksi kapan-kapannya gitu ya. Apa, itu yang menjadi hambatan kalau kita mau mau menentukan apa-apa tuh tiba-tiba ada tugas, nah itu jadi hambatan saya gitu, seperti itu. Oke. Mhm. Kalau hambatan dengan si siswa sendiri atau orang tua siswa ada nggak? Hambatan dengan siswa sih kan sebenarnya tidak ada ya, kalau, apa, cuma memang, eee, anak-anak itu memang karena sudah kritis ya, berpikir kritis ya, pernah juga saya mendapat Mhm. komplainan dari mereka gitu, "Ibu kok nggak masuk sih, nggak masuk-masuk sih?" Itu karena kemarin saya harus Mhm. ikut, apa ya, pelatihan. Saya harus ikut Mmm, pelatihan itu anak-anak agak komplain gitu. Seperti itu Bu Jiza. tapi belum ada komplain dari orang tua kan ya, Bu Lina? Belum belum belum. Jangan sampai Mhm. ya. Iya jangan, aduh kalau udah urusan orang tua repot. Mhm. Tadi kan, kira-kira dari segi siswa sendiri paling komplain, masalahnya hanya, itu aja kali ya. Nah, Iya eee, apa sih yang akan Bu Lina lakukan gitu, strategi apa nih untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Tadi kan ada Bu Lina kan kekuatannya prosedural, berhak menentukan, tamu gitu ya, terima atau tidaknya tamu, lalu bisa meminta bantuan teman-teman ya, apalagi teman-teman yang
satu liting istilahnya, satu liting itu satu antara kelas 4 gitu ya. Nah, strategi apa nih yang bisa Bu Lina lakukan? Iya tadi ya setelah tadi kita ngobrol ya Bu. Jadi ada terpikirkan juga nih, oh iya harus begini ya. Kemungkinan solusinya atau strateginya sendiri yang memang tadi ya saya untuk masalah banyaknya tamu seperti itu atau apa itu mungkin saya harus kerjasama memang dengan piket ya dengan ini jadi tidak semua harus langsung ketemu gitu kan mungkin nanti dari piket ini baru bisa by phone misalkan Bu daripada kan karena ini tangga ya naik turun capek. Berapa lantai itu? 3 Oh, 3 lantai. Nah kan jadi kalau mungkin bisa by phone mungkin ya dari penjaga bawah Bu misalkan dia ada tamu nih dari mana. Nah, oh tolong kalau bisa ditangani di bawah atau surat aja. Kalau surat aja kan cuma bisa dititip gitu ya. Bener. Iya kan? Nah itu iya ya tadi mungkin itu kerjasama ya dengan satpam dan piket. Tadi dengan rekan sejawat juga memang saya sepertinya harus meminta bantuan juga gitu ya untuk karena kebetulan saya juga membuat dengan rekan sejawat ini jadwalnya hampir sama. Jadi mata pelajaran pada hari itu tuh hampir sama gitu. Nah itu juga saya mungkin bisa tuh meminta bantuan pada rekan sejawat saya kebetulan ada kelas A gitu ya, kelas 4A. Lalu saya juga mungkin ya karena ini yang keteteran itu kalau di kelas ketinggalan kan, anak-anak kan harus mengerjakan sesuatu gitu kan. Ya mungkin saya harus buat LKPD gitu kan, LKPD yang memang disiapkan pada saat saya tiba-tiba harus meninggalkan kelas gitu ya. Iya mungkin itu kali ya Bu aja ya solusinya ya strategi yang harus saya lakukan. Terakhir bantuan rekan sejawat ya yang satu bukan kelas 4 ya. Iya. Nah, bantuan rekan sejawatnya itu seperti apa nih? Untuk rekan sejawatnya. Untuk bantuannya. Paling bantuannya itu kalau memang saya tidak langsung masuk ke kelas, pasti saya menitipkan kan ke teman sejawat. Atau kalau saya harus meninggalkan, tolong dong minta dilihat gitu ya, dilihat kelas saya. Atau biasanya di sini guru yang agak kosong waktunya itu guru-guru mapel gitu ya. Nah mungkin guru mapel bisa kalau guru mapel masuk ke kelas gitu ya, untuk minta tolong ikut menjaga gitu kan, menjaga kelas gitu. Tapi kalau misalkan hanya ada rekan sejawat ya paling hanya minta diliatin aja karena kan sebelahan ya gitu. Jadi LKPD tetap kita berikan, nanti rekan sejawat hanya memantau aja melihat gitu ya. Sering melihat ke kelas gitu. Gitu Bu Aji. Kalau tadi kan Bu Lina bilang kan jadwal pelajarannya ya hampir mirip ya kelas Bu Lina sama kelas 4 yang satu lagi ya. Iya. Bisa minta bantuan temen seliting Bu Lina nggak kira-kira untuk mengajar bareng atau gimana gitu? Mengajar bareng, kalau Dalam mengajar waktu yang bareng bersamaan. iya kalau mengajar bareng di kelas agak kesulitan. Tapi pernah juga sih beliau lakukan tapi di luar gitu. Jadi waktu itu saya lagi ada tugas, pas saya mau pulang, pas saya balik lagi ke sekolah itu, anak-anak kemana nih gitu kan. Oh ternyata anak-anak sedang disuruh menulis praktek baik apa yang mereka lakukan di luar kelas. Ada yang mungut sampah, ada yang apa. Dan itu tugasnya barengan sama kelas sebelahnya gitu. Jadi iya, jadi teman sejawat ini ngasih tugas seperti itu gitu. Dan saya juga nggak tahu. Oh iya ya bisa juga tuh ya dibuat seperti itu gitu. Berbarengan waktunya ya. Biar. Mungkin kan bisa jadi ya nggak muat di kelas mungkin bisa yang tadi ya kayak teman Brina ya bisa di luar gitu ya. Di luar, iya. Kemarin saya sih lihat di luar gitu ya mereka. Nah, ukuran keberhasilannya itu kira-kira apa ya? Iya? Keberhasilan dari tujuan yang Brina inginkan gitu.
ukuran keberhasilannya itu kalau saya merasa santai, tenang, saya merasa maksudnya tidak merasa terbebani dengan, "Aduh ini belum selesai, aduh ini belum ini." Nah, itu kan beban ya. Menurut saya kalau saya masih seperti itu saya belum berhasil. Tapi kalau saya sudah bisa mengatur waktunya nih, saya tenang di kelas, ngajar, terus ada tamu, oh bisa dikondisikan oleh di bawah gitu kan. Terus kalau ada, rapat atau apa, teman sejawat saya bisa bantu di kelas. Nah begitu agak tenang ya kayaknya, terkondisikan semua gitu, Oke. nggak yang lari ke atas, turun ke bawah lagi. Kalau di Mhm. ini kan repot, soalnya lumayan naik turun tangga 3 lantai, Bulina di lantai 3-nya berarti ya? 3-nya iya. Mhm. Iya, berarti kalau misalkan belum tenang, belum berhasil gitu ya Bulina Belum ya? berhasil, iya, masih naik turun terus. Aduh, Ribet juga ya berarti iya ya? Ada tamu iya, turun, nanti naik lagi gitu ya? naik lagi, aduh turun lagi, aduh. Itu Nggak lama pernah sampai turunnya. 4 kali naik turun, Oh gitu. ya saya sih kurus sih enggak juga sebenarnya. Nah, bisa jadi tuh Bulina, tadi kan naik turun ya, bisa mungkin nggak sih, apa sih, dibuat jadwal gitu, jadwal untuk kegiatan, agenda ya, Iya, ada nggak kira-kira agenda atau jadwal, kepala sekolah yang tetap gitu? kalau jadwal kegiatan yang tetap sih saya agak kesulitan ya kalau misalkan kecuali kayak supervisi, tapi kan memang sudah Mhm, terjadwal. Tapi kalau itu seperti tamu kan datangnya kita tidak bisa prediksi. Sama seperti kalau ada rapat, ya saya suka mantau aja dari apa ya, dari grup WA. Saya juga ikut masuk mhm, di grup WA kepala sekolah juga kan. Jadi mantau, oh ibu nih ada rapat nih. Ibu mau saya disuruh mewakilin apa enggak. Nah supaya gitu aja. Oh kalau enggak, oh berarti ibu mhm. enggak datang ke sekolah nih gitu. Apa, beliau ada rapat, berarti saya harus standby, harus siap kalau ada tamu dan sebagainya. Jadi saya cuma mantau dari situ gitu. Cuma Dari kalau WA dibuat gitu ya? tertulis jadwal itu sulit gitu. Mhm, berarti memang tidak bisa ya? Ya, eh, Iya. oke Bu Lina, kira-kira nih, komitmen Bu Lina nih terhadap rencana aksi yang tadi Bu Lina sampaikan ya, strategi-strategi itu, komitmennya apa nih Bu Lina? Eh, ya itu memang saya harus berkomitmen ya melaksanakan tadi, yaitu bekerja sama ya dengan berbagai pihak yang ada di dalam sekolah ini, dengan warga sekolah gitu ya. Apa, saya sih ya harus harus mulai berkomitmen walaupun kadang aduh nggak enak deh maksudnya mem, me, apa membuat beban ke orang lain juga tapi emang ini harus dibagi gitu ya apa Mhm, apa untuk membantu saya juga gitu. Jadi memang saya sih berkomitmen gitu ya untuk melaksanakan tadi apa yang sudah kita bicarakan ini nih yang jadi salah satu solusi-solusinya itu. Gitu. istilahnya kan Bu Lina tidak bisa bekerja sendiri untuk sekolah ya, Iya, betul harus betul, ada nggak bisa, kolaborasi. Mhm. Nah, memerlukan orang lain. benar. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu menjaga komitmen tersebut? Yang pertama kepala sekolah ya, kepala sekolah yang bisa bantu saya. Mungkin saya juga harus, "Bu, mungkin saya harus juga menceritakan nih masalah saya," gitu ya, Mhm, apa, ke ibu walaupun bukan untuk apa ya, untuk meminta keringanan tugas sih enggak, karena namanya kita ASN ya harus menjalankan tugas apapun ya yang sudah diberikan oleh pimpinan, mhm, gitu kan. benar benar. Eee Pas sekolah, lalu ya itu rekan sejawat saya gitu ya, guru-guru untuk minta tolong kalau memang saya sedang ada berhalangan hadir atau ada kegiatan gitu. Lalu tadi ya tadi satpam juga mungkin harus saya libatkan juga ini untuk, Mhm, apa ya, memilah ya, me apa ya, memilah tamu nih gitu ya, mhm, atau berkoordinasi dengan saya, mana tamu yang perlu ketemu apa enggak gitu ya. Eee, benar benar. kecuali kalau saya memang sedang tidak mengajar gitu. Lalu dari siswa sendiri itu apa,
ya mungkin saya juga harus ceritakan kepada anak-anak nih, Ibu posisinya sekarang begini, mohon mereka memahami juga gitu ya. Nah, mungkin itu Bu Aziza. Oke, Bu Lina, kira-kira udah mendapat solusi belum dari yang kita bicarakan hari ini nih? Sudah sih Bu Aziza. Saya merasa saya sudah menemukan ya solusi-solusi yang udah mulai terpikirkan nih ya. Pertama emang saya tidak bisa ya bekerja sendiri ya. Ternyata saya juga harus itu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk hal ini. Jadi agar tupoksi saya juga jalan, terus tambahan saya juga jalan gitu ya. Memang perlu kerja sama. Jadi intinya emang harus kerja sama yang tadinya cuma naik turun Bu, udah turun lagi. Nanti harus ada kerja sama dengan teman-teman yang lain gitu. Benar, istilahnya jangan sampai tanggung jawab di pundak Bu Lina sendiri gitu ya. Iya betul itu. Ya. Oke, Bu Lina, bagaimana? Berarti sudah cerah ya kira-kira ya dari masalah Bu Lina. Sudah. Terima kasih banyak ya Bu Aziza sudah memberikan pencerahan gitu ya, memberikan solusi. Kita membantu gitu saya untuk menemukan solusinya. Iya, sama-sama Bu Lina. Oke, nanti kita lanjut kembali ya Bu Lina ya kalau ada apa di lain waktu gitu ya. Mungkin ada yang ingin diobrolkan atau bagaimana gitu Bu Lina. Baik, siap Bu Aziza. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Lina. Ya, Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu.